bebas dari dosa kemanusiaan yang dapat membangkitkan pahala kita dari akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, inilah sesungguhnya makna Idul Fitri yang dimaksudkan. Secara etimologis kata ini berarti kebiasaan yang berulang. Sedangkan fitri berasal dari kata fatrah yang berarti menciptakan atau asal mula atau original. Jadi secara filosofi, Idul Fitri memiliki arti hari raya yang berulang setiap tahun yang mengembalikan manusia dalam keadaan bersih, suci, terbebas dari segala dosa sebagaimana asal mula penciptaannya. Demikianlah Islam menilai bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan asal yang suci atau fitrah tanpa dosa sedikit pun. Seandainya tidak ada pengaruh lingkungannya, manusia diasumsikan akan tumbuh dalam kesucian itu. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahnya kepada agama secara benar menurut fitrah Allah yang atas itu pula Allah menciptakan manusia. Tiada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kesucian itu bersemayam dalam hati nurani dan selalu menolong manusia untuk selalu mencari, berpihak dan berbuat yang baik dan benar. Akan tetapi, meskipun dasarnya suci, manusia adalah makhluk yang lemah, mudah membuat kesalahan. Sehingga tergelincir ke dalam dosa yang menjadikan dirinya tidak suci lagi. Manusia mudah tertarik kepada hal-hal yang sepintas lalu menawarkan kesenangan, padahal dalam jangka panjang membawa malapetaka. Itulah sebabnya dalam agama kita ada ritus-ritus penyucian diri, dan ibadah puasa merupakan ritus yang utama untuk membakar habis dosa-dosa kita. Bukanlah suatu kebetulan jika bulan yang baru saja kita lalui bernama Ramadan, yang secara harfiah berarti bulan pembakaran. Inti Idul Fitri adalah bersihnya kita dari segala dosa. Kesucian diri ini perlu terus kita pelihara, karena pada hakikatnya proses penyucian diri ini merupakan jihad nafs, proses yang sustainable, yang terus-menerus harus kita jalani sepanjang hidup. Betapa sulitnya proses ini sehingga Al-Quran menyebutnya sebagai al-aqabah atau jalan mendaki. Sebagai manusia yang lemah, kita mungkin pernah tergelincir dalam kesalahan terhadap manusia yang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dalam pergaulan sehari-hari, sering terjadi pertikaian ataupun kesalahpahaman antara sesama anggota masyarakat, antara sesama kolega di tempat kerja, bahkan sering terjadi perselisihan dalam satu keluarga, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik. Marilah kita jadikan 1 Syawal 1430 Hijriah ini sebagai momentum untuk menghabisi perasaan dendam dan amarah yang mungkin timbul pada saat kita lalai dan terbawa emosi. Marilah kita buka lembaran kehidupan baru yang lebih akrab, yang bersih dari suasana pertikaian sesuai dengan kesucian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak Idul Fitri resmi jadi hari raya umat Islam, pada tahun kedua Hijriah, kita dijumahkan untuk merayakannya sebagai ungkapan syukur atas kemenangan jihad akbar melawan nafsu duniawi selama Ramadan. Tapi Islam tak menghendaki perayaan simbolik bermewah-mewah, apalagi sambil memaksakan diri. Islam menganjurkan perayaan ini dengan kontemplasi dan tafakur tentang perbuatan kita selama ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Bunyah berpendapat, perayaan Idul Fitri tidak harus dengan baju baru, tapi jadikanlah Idul Fitri ajang tafakur, refleksi
diri untuk kembali mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah momen mengasah kepekaan sosial kita. Ada pemandangan paradoks. Betapa di saat kita berbahagia hari ini, saudara-saudara kita di tempat-tempat lain masih banyak menangis menahan lapar dan derita. Di Palestina mereka merayakan Idul Fitri di bawah ancaman sortir dan moncong senjata pasukan Israel. Di negeri lain, kaum muslimin merayakan ini dengan rasa dan nyaman karena mereka minoritas dan marginalisasi.